Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara penyajian data dalam bentuk tabel. Simak video ini dengan baik. Pertama-tama, mari kita kenali dulu contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini terlihat ada satu buah tabel ya yang menunjukkan nilai perolehan dari beberapa orang ya. Contohnya di sini nilai 60 didapat oleh 5 orang, nilai 65 didapat oleh 11 orang, nilai 70 didapat oleh 6 orang, nilai 80 didapat oleh 5 orang, dan nilai 90 didapat oleh 3 orang. Nah, ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Simak penjelasan setiap soal berikut. Soal yang pertama yakni data berat badan sekelompok anak sebagai berikut. Datanya seperti berikut. Kemudian pertanyaannya adalah nyatakan data di atas dalam bentuk tabel. Karena kita ingin membentuk tabel, maka kalian harus melihat data ini. Ya, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data yang tersedia dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga nanti kalian bikin tabelnya seperti ini. Judulnya ditulis berat badan karena ini merupakan data berat badan, kemudian di sampingnya adalah banyaknya, ya, atau frekuensinya nanti. Nah, di sini sudah terurut data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ingat, untuk mengurutkan ini atau menulis angka-angka ini, kalian sesuaikan dengan data yang tersedia. Misalkan di sini 29. 31. Kenapa 30 tidak dibuat? Karena memang di sini tidak ada datanya, sehingga yang hanya ditulis di sini adalah data yang memang tersedia di sini dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau kalian sudah membuat seperti ini, kalian bisa langsung menentukan banyaknya atau frekuensi dari masing-masing berat badan. Kita mulai dari berat badan 29. Kita cek datanya. Di sini kita hitung dengan garis ya, agar memudahkan kita menghitung angkanya dan untuk menghindari kemungkinan nantinya menghitungnya terhitung angka yang memang sudah dihitung. Jadi lebih baik diberi tanda sehingga tidak akan terhitung lagi ya kan. Di sini angka 29 ada 2 sehingga banyaknya ada 2. Kemudian berat badan 31 kita cek 1 2 3. Ada 3, kita tulis di sana 3. Kemudian berat badan 34, kita cek ada 2. Kemudian kita tulis 2. Berat badan 35 ada 2. Kita tulis 2. Berat badan 36 ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian berat badan 38 ada 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian berat badan 40 ada 1, 2. Kita tulis. Kemudian berat badan 43 ada 1, 2. Kita tulis 2. Dan terakhir berat badan 45 ada 1. Maka kita tulis 1. Dan kalian telah selesai membuat tabel dari data berat badan sekelompok anak berikut. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini soalnya adalah data tinggi badan sekelompok anak sebagai berikut. Ini datanya, kemudian nyatakan data di atas dalam bentuk tabel. Sama seperti tadi, kalian lihat dulu datanya dan kemudian urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga kalian bikin tabelnya seperti ini. Dan yang harus kalian perhatikan juga adalah judulnya. Karena di sini tinggi badan, sehingga judul di sini adalah tinggi badan. Dan kalian urutkan angka-angka tinggi badan dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan data ini. Kalau sudah seperti ini, maka kalian bisa menghitung masing-masing frekuensi dari tinggi badan. Kita mulai dari 138, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5 di sana. Kemudian tinggi badan 143 ada
1, kita tulis 1. Kemudian tinggi badan 146 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis. Kemudian tinggi badan 149. Sini ada 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian tinggi badan 151 ada 1. Ya, kemudian kita tulis 1 sini. Kemudian tinggi badan 152 ada 1 saja kita tulis. Kemudian tinggi badan 154 ada 1 juga. Kita tulis 1 dan kalian telah selesai membuat tabel dari data tinggi badan sekelompok anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni data nilai sekelompok anak sebagai berikut. Datanya seperti ini. Kemudian nyatakan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, sama seperti tadi, kalian harus jeli melihat data-data yang tersedia dan mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau sudah seperti ini, dan ingat ya judulnya di sini nilai, karena ini data tentang nilai. Kalau sudah seperti ini, kita langsung hitung masing-masing frekuensinya dari nilai 5. Di sini nilai 5 ada 1, 2, 3, kita tulis 3. Kemudian nilai 6, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8 dan nilai 7 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian nilai 8 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9 dan nilai 9 kita cek di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita tulis 7 dan kalian telah selesai membuat data dalam bentuk tabel mengenai nilai sekelompok anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya yakni data nilai sekelompok anak sebagai berikut. Seperti ini datanya, kemudian nyatakan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, di sini datanya sudah mulai banyak ya. Dan kalian harus tetap jeli menentukan data yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian bikin tabel seperti ini dan judulnya adalah nilai. Karena ini adalah data nilai. Masukkan angka-angkanya yang ada di data dan urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau sudah seperti ini, mari kita hitung frekuensi atau banyaknya pada masing-masing nilai. Untuk nilai 70, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7. Kemudian nilai 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kita tulis. Kemudian nilai 80, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian nilai 85, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7, kemudian nilai 90, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tulis dan nilai 95 ada 1, 2, 3. Maka kita tulis di sana 3 dan kita telah selesai membuat data dalam bentuk tabel mengenai nilai sekelompok anak. Kalian telah memahami bagaimana cara membuat data dalam bentuk tabel. Sekarang, ayo berlatih dengan mengerjakan soal berikut di buku latihan kalian. Kerjakan soal yang terdiri dari 4 soal berikut.
Selamat mengerjakan dan selamat belajar.